kami kan saya selaku kuasa pemohon eksekusi dari klien saya itu kan adalah pemilik sah atas tanah dan bangunan. Itu pada tahun 2011 membeli sebidang tanah dan bangunan milik Pak Guru Muhammad Guru Soekarno Putra. Sudah balik nama bahkan di sertifikat, tapi sampai sekarang belum dapat menempati. Ada gugatan dari Pak Guru mulai tahun 2014 secara keperdataan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini ditolak, kemudian banding ke Pengadilan Tinggi juga ditolak, kasasi ke Mahkamah Agung ditolak, kemudian upaya hukum lagi melalui PK ditolak. Setelah PK-nya ditolak, kami mengajukan permohonan eksekusi. Nah, atas permohonan eksekusi kami, Pak Guru juga melakukan, diwakili oleh kuasa hukumnya, melakukan perlawanan terhadap pelaksanaan eksekusi. Ditolak juga, belum lama ditolak. Maka atas hal itu permohonan eksekusi kami dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dari sidang rapat koordinasi, diambil kesimpulan dapat dilaksanakan nanti hari Kamis tanggal 3 Agustus tahun 2023 pelaksanaan eksekusinya, pengosongan. Ini rumah yang di mana ya, Bang? Jalan Sriwijaya Jalan Sriwijaya 2 nomor 9. Ini di Jalan Sriwijaya gini, ya. Pelaksanaan eksekusi pengosongan sebidang tanah dan bangunan sesuai sertifikat hak milik nomor 92 / Selong surat ukur nomor 388/1956 atas nama Nyonya Susi Angkawijaya yang terletak di Jalan Sriwijaya 3 nomor 1 RT 2 RW 3 Kelurahan Selong Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan sesuai akta jual beli nomor 36 tahun 2012 tanggal 3 Agustus tahun 2012 dan akta pernyataan pengosongan nomor 2 tanggal 3 Agustus 2011. Begitu. Bang, apa alasannya hingga akhirnya ini menjadi sebuah gugatan, Bang? Setelah jual beli berlangsung dan setelah akta pengosongan ditandatangani, lewat waktu batasnya Pak Guru tidak mau mengosongkan. Argumennya, alasannya bahwa dia merasa pada saat itu bukan jual beli, tapi pinjam meminjam lah, utang piutang uang itu. Nah, beliau masukkan gugatan, tapi ditolak. Tapi pada awal waktu itu perjanjiannya apa, Bang? Jual beli, akte jual beli. Kan kalau untuk balik nama kan harus akte jual beli di notaris PPAT. Kan Badan Pertanahan Nasional Jakarta Selatan tidak akan mungkin merubah nama kalau dokumennya tidak linear ya. Akte jual beli, BPHTB, PPH PPN, ada aktenya, tidak akan mungkin terjadi balik nama. Terus reaksi Bang Guru sendiri seperti apa, Bang, dengan adanya gugatan ini? Beliau kan sebagai warga negara yang baik tentunya kan, apalagi saat ini kan beliau juga tokoh di DPR gitu kan. Ya artinya beliau melalui proses hukum juga keberatan melakukan gugatan. Ya normatif lah, sampai sejauh ini masih normatif. Kan sebagai warga negara boleh aja kan misalnya menyatakan bahwa tidak merasa menjual, kemudian dia menggugat. Proses hukum sudah dijalani dengan berjalan baik. Sejauh ini sidang perdatanya di pengadilan udah sampai PK. Ya, Pak. Pengadilan tahun 2014 kan gugatan, banding, kasasi, PK, bahkan sampai terakhir gugatan perlawanan terhadap pelaksanaan eksekusi. Bang, ini kan waktunya udah dekat ya, Bang, untuk pengeksekusian. Ya, ada negosiasi dari Bang Guru sendiri terhadap ini belum ya. Kalau waktu di mediasi, saat sidang mediasi perlawanan terhadap putusan eksekusi putusan itu ada bersama kami selaku kuasa hukum, ya tetap kami minta tanah bangun itu diserahkan. Tapi menurut kuasa hukum tetap ada pendiriannya bahwa tanah bangunan itu tidak dijual. Tapi reaksi penggugat sendiri seperti apa, Bang? Klien Abang itu akhirnya ada berubah pikiran dari pihak Guru terhadap sampai sekarang masih normatif juga tak hukum, walaupun bersabar ya, walaupun merasa membeli sekian 10 tahun lebih, ya artinya ya proses hukum dijalanin ya, memang haknya dia. Kan sudah diputus oleh pengadilan. Oh ya, secara teknis kami sudah selesai dengan mengajukan permohonan dan dikabulkan. Selanjutnya itu memang yang lebih detail menjelaskan yang tentang hukumnya itu ya pasti pihak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
secara hukumnya yang menjelaskan pelaksana, bukan kami pelaksana putusan itu eksekusi ya pihak pengadilan negeri Jakarta Selatan. Bang, ada penentuan waktu nantinya untuk eksekusi. Apa itu akan secara paksa untuk pengosongan rumah? Tentunya kami berharap dapat berjalan secara baik-baik ya. Tapi tidak tertutup kemungkinan misalnya lebih awal misalnya ada diserahkan dan sebagainya, itu silakan aja lah pengadilan. Karena sekarang kan sudah menjadi kewenangan pengadilan negeri, kami kan tidak bisa terlibat. Masih ada komunikasi sama Bang Guru terkait ini, Bang? Oh, belum, belum. Tapi mungkin sudah mengetahui beliau kan surat pemberitahuan itu sudah dikirim ke kediaman beliau dari hari Kamis minggu kemarin. Surat pengosongan sudah diantarkan oleh pihak pengadilan negeri. Sudah sampai ke sana ya? Sampai hari Kamis. Bang, ada yang mau disampaikan Bang terkait dari pertanyaan saya yang mungkin tidak sampai ke Abang, mungkin ada yang mau disampaikan? Mewakili selaku kuasa hukum pemohon, ya artinya itu proses hukum ini dapat berjalan sempurna gitu loh. Itu dapat kami miliki, dalam arti dapat diserahkan ke kami secara lancar dan nggak ada problem. Bang, berapa sih Bang biaya waktu itu beli rumah itu? Detailnya nanti mungkin pihak pengadilan negeri yang lebih pas menjelaskan. Saya takut salah angka. Berkasnya tebal dari PN, PT, Mahkamah Agung, PK. Ada juga denda gitu loh. Karena di itu kan di akte pengosongan itu 3 bulan setelah itu ada denda, dan sampai sekarang juga itu dikabulkan oleh pihak pengadilan. Sampai sebegitu besar perjuangannya Bang ya untuk hal itu ya Bang? Apa emang berkelit terus Bang dari pihak Guru? Kalau soal itu saya tidak bisa menilai. Ini hanya ini proses hukum perdata biasa ya, tidak ada unsur pidananya, tidak ada unsur politik, hanya keperdataan jual beli tanah dan bangunan. Kebetulan memang yang punya sebelumnya orang masyarakat Indonesia kenal lah, pastinya kan.